Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Mei 2025. Langsung aja ya. Kondisi dari market, Bitcoin kembali balik naik ke kisaran level 104.000, dan movement kali ini lumayan bagus setelah kita mendapatkan rilis data dari CPI inflation. Dan juga ada Donald Trump yang menyampaikan beberapa keputusan ya setelah kemarin mereka dapat deal dari China. Ternyata Donald Trump sudah berada di Saudi ya untuk membicarakan terkait dengan peluang kerjasama antara Saudi dan juga Amerika Serikat. Bitcoin kemarin rally, kemudian Bitcoin dominance kebetulan juga mengalami penurunan, dan beberapa altcoin kemarin mengalami momentum kenaikan. Bahkan kalau kita perhatikan, Ethereum kemarin sempat naik sampai kisaran 2.679 dolar. Kemudian Solana juga rally ke 182, dan beberapa altcoin yang lain juga lumayan naik. Simudeng kembali naik ya 0,32 dolar, jadi kenaikannya 21%, sangat-sangat impulsif. Kalau kita perhatikan dari data kemarin, teman-teman, kita dapat data penting ya, ada unemployment change dari Inggris di mana hasilnya masih cukup baik kalau kita perhatikan. Kemudian juga ada data dari CPI, Core CPI inflation. CPI turun secara year on year dari 2,4 menjadi 2,3. Ini di bawah ekspektasi, which is kalau inflasi turun berarti itu adalah hal yang positif. Kemudian ada data core CPI inflation di mana secara year on year bertahan di 2,8. Ini menunjukkan bahwa kondisi dari inflasi yang tidak menghitung biaya energi, termasuk itu minyak dan juga biaya makanan, itu cenderung masih stagnan, masih stabil. Itu berarti data CPI-nya turun, kemungkinan ini impact daripada penurunan dari harga bahan makanan ataupun energi. Seperti itu. Jadi rilis data CPI kemarin bagus, langsung direspon positif oleh market ya. Terus hari ini kita akan dapat data PPI dari Jepang. Selain itu juga ada M2 money stock dari China. Dari Amerika Serikat akan ada crude oil inventory, OPEC monthly report. Yaitu beberapa data yang akan kita temukan untuk perdagangan di hari di hari Rabu ya. Hari Rabu hari ini. Gitu. Jadi itu kemudian, nah ini Donald Trump kemarin menyinggung ya di dalam pidatonya di Saudi, di mana di acara Saudi US Investment Forum 2025, Presiden Trump berkata China telah setuju untuk membuka diri kepada Amerika Serikat untuk perdagangan dan juga segala hal. Ini merupakan sebuah pernyataan yang menurut saya baik ya, yang disampaikan oleh Trump setelah kemarin memang secara resmi tarif dari Amerika Serikat dan juga Cina itu diturunkan secara penuh. Udah kayak maksimal lah penurunannya, meskipun cuma dikasih waktu 90 hari saja gitu. Semoga aja sih kedepannya untuk tarif ini tidak sampai naik ekstrim seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Harapannya seperti itu supaya perekonomian bisa kembali growth ya kan, supaya The Fed bisa dengan lancar menurunkan suku bunganya. Ya, itu ekspektasinya. Kemudian Trump sign strategic economic partnership with Saudi Arabia. Kalau kita lihat dari berita, Arab Saudi rencananya berencana ya untuk invest teman-teman sampai 600 billion US dollar untuk partnershipnya kali ini dengan Donald Trump. Seperti itu. Jadi ini bakalan kemitraan ini ya mencakup serangkaian kesepakatan di bidang energi, pertahanan, dan pertambangan. Seperti itu. Dan total valuasi ini menurut saya cukup tinggi. Ini akan membantu menciptakan 2 juta lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Jadi investasi justru diberikan oleh Saudi ke Amerika Serikat terkait dengan partnership ini. Gitu. Jadi ya senang ya pulang-pulang dari Arab justru bawa kesepakatan yang bagus dan menguntungkan Amerika Serikat.
Kemudian dari data yang aku dapetin, ini terkait dengan negara bagian Arizona, dikabarkan baru saja memberikan surat terbuka untuk memveto kebijakan terkait dengan payment dengan kripto, gitu. Jadi meskipun kita tahu Amerika Serikat berencana untuk menjadikan kripto sebagai salah satu ya reserve seperti itu, tapi nampaknya penolakan sudah mulai gitu. Ini bukan menolak Bitcoin, tapi menolak kripto secara umum. Karena apa? Karena volatilitas yang cenderung ekstrim dan tinggi gitu. Jadi bisa dibilang penggunaan kripto di Amerika Serikat, khususnya di negara Arizona, negara bagian Arizona, itu nampaknya akan mendapatkan penolakan gitu. Kemudian dari data yang lain juga ada dari Bitcoin Spot ETF, kemarin inflow-nya tipis banget, hanya 5 juta US dollar. Ini impact daripada Grayscale dan Fidelity yang mengalami arus keluar yang lumayan signifikan. Sementara dari Ethereum Spot ETF kemarin sudah minus ya, minus 17,59 juta US dollar. Gitu, lumayan gede lah untuk minusnya. Kemudian kelanjutan dari rencana dinner bareng Donald Trump yang diinisiasi oleh Project Token, meme token bernama Trump. Jika Anda berada di peringkat 220 teratas pada papan peringkat, periksa email yang Anda gunakan untuk mendaftarkan. Ya, karena rencana makan malam atau dinner dengan Donald Trump akan diselenggarakan sesegera mungkin. Wow, ini jadi ternyata teman-teman. Benar-benar ini merupakan sebuah hak istimewa untuk pemegang meme token Trump. Ya, akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti gala dinernya. Wow, meme token ada gunanya juga ya. Kemudian, teman-teman, ada berita datang dari Bitcoin telah kembali naik 6 digit setelah momentum kuat dan berkelanjutan. Eh, Berbeda dengan menembus level 100.000 US dollar sebelumnya, kali ini tidak ada tanda-tanda kenaikan derivatif karena sikap defensif oleh pelaku pasar. Ya, ini memperkuat kasus dan juga momentum bertahan pada all time high yang baru. Jadi maksudnya gini, kondisi dari market Bitcoin itu mengalami kenaikan, namun kenaikan yang terjadi kali ini itu tidak banyak dilakukan atau tidak banyak trader yang melakukan perdagangan di derivatif. Artinya di market futures, option, itu cenderung mereka lebih beralih ke spot market. Nah, ini meningkatkan momentum untuk market ya, khususnya Bitcoin, mengalami tren rally yang lebih tinggi. Jadi kan di market crypto itu ada dua nih, ada market spot, ada market derivatif. Ya, market spot itu adalah market utamanya. Nah, pergerakan Bitcoin bisa naik atau turun itu sangat dipengaruhi oleh market spot. Ya, jika orang-orang banyak trading di market futures, which is derivatif, ya, itu menyebabkan power daripada para trader ini untuk naikin harga cenderung makin sulit. Seperti itu. Karena ya futures nggak bisa naikin harga Bitcoin. Yang bisa naikin adalah market spot. Gitu. Nah, saat ini kondisinya kalau aku perhatikan memang kecenderungannya ketika pergerakan Bitcoin naik, ini trader justru memilih market spot untuk mereka trade di sana. Which is ini akan memungkinkan untuk pergerakan yang lebih impulsif pada Bitcoin dan juga kripto yang lain. Jadi ini sebenarnya adalah sinyal yang baik. Kalau kita lihat juga dari data CryptoQuant menunjukkan bahwa Bitcoin still in uptrend ya, secara realized price saat ini terus mengalami akumulasi dan peningkatan, menunjukkan bahwa kenaikan pada Bitcoin ini memang benar-benar real dari market. Ya, bukan sebuah aksi manipulasi dari beberapa institusi besar. Jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah sinyal yang positif untuk market gitu. Jadi ya ekspektasi kita adalah market masih terus bisa mengalami tren rally. Teman-teman, platform dari Robinhood berencana untuk mengakuisisi salah satu platform trading ya, WonderFi, yang mana ini adalah upaya untuk Robinhood melakukan ekspansi. Robinhood adalah salah satu exchange yang legal di US, tapi dia kesulitan untuk masuk ke pasar Kanada. Sehingga apa yang dilakukan? Akhirnya dia mengakuisisi salah satu exchange yang sudah ada di Kanada. Jadi ini tujuannya ya untuk memudahkan ekspansi bisnis dari Robinhood sendiri. Sehingga kedepannya akan ada beberapa fitur-fitur juga yang ada di Robinhood
ya yang akan memungkinkan untuk ekosistem yang lebih baik dari exchange-nya gitu. Fitur-fiturnya akan tentu saja diserap ya oleh platform WonderFi seperti itu, dan juga bisa meningkatkan liquidity juga dari exchange Robinhood juga, karena investor-investor Kanada kemungkinan akan lebih mudah terkoneksi dengan Robinhood melalui exchange lokal mereka yaitu WonderFi. Ya, kalau di Indonesia ini mirip kayak Binance yang nggak bisa masuk ke Indonesia, tapi akhirnya mengakuisisi toko kripto. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu kemudian dari Dubai Finance baru saja sign untuk MOU dengan Crypto.com. Ya, Crypto.com melakukan ekspansi ke Dubai ya dengan tujuan supaya memudahkan untuk transaksi kripto di Dubai. Ya, selain itu juga Crypto.com akan memungkinkan untuk penggunaan atau memfasilitasi pembayaran menggunakan kripto, khususnya di wilayah Dubai. Gitu. Ini merupakan sebuah penandatanganan MOU yang menurut saya bakalan bisa merevolusi daerah Timur Tengah yang akan lebih ramah terhadap kripto. Meskipun sekarang ini baru di kawasan Dubai. Ya, mungkin nanti akan meluas ke Abu Dhabi atau ke seluruh Uni Emirat Arab, bahkan bisa ke luar negara tersebut juga. Seperti itu. Kemudian juga ada Binance Lab atau YZI Labs ya, dikabarkan saat ini sedang punya banyak dana gitu. Mereka akan siap untuk membuka program tatap muka selama 10 minggu dengan pendiri Web3, AI dan juga perawatan kesehatan teratas. Saat ini mereka akan siap untuk menginvestasikan dana sampai dengan 500.000 US dollar untuk setiap startup. Wah, ini kesempatan banget nih buat teman-teman yang mungkin punya startup bisa join ya di acaranya dari YZI Labs. Nanti teman-teman bisa daftar. Cari aja di Twitter informasinya. Gitu. Lalu gimana nih kondisi dari market Bitcoin? Overall sih bagus. Saya rasa setelah rilis data CPI kemarin sangat positif. Kemudian Bitcoin dominance juga turun, mengindikasikan tren positif. Market korektif, tapi korektifnya nggak turun dalam. Justru malah cenderung bergerak sideways. Menurut saya ini merupakan sebuah updatean yang kuat, teman-teman. Kemudian karena data CPI kemarin turun, indeks dolar juga mengalami proses koreksi, S&P 500, kemudian juga ada emas, Bitcoin, dan kawan-kawan semuanya mengalami tren rally. Ini merupakan sebuah indikasi bagus untuk aset-aset kelas di luar dari money market, which is itu adalah dolar ya. Gitu. Untuk Bitcoin kemana arahnya? Menurut saya sih setelah rilis data ini kemungkinan Bitcoin ini masih bakalan struggle. Kalaupun Bitcoin naik, ada level 108.000 yang berpotensi menjadi area resistance. Sementara itu jika dia koreksi, peluang masih bisa ke kisaran level 98.000, 99 ribuan lah sebagai area level support. Dari posisi smart money sebenarnya menurun. Gitu. Jadi meskipun pergerakan Bitcoin kemarin mengalami kenaikan, ada baiknya mulai berhati-hati karena market kemungkinan akan masuk ke dalam tahap-tahap korektif gitu. Kalau kita perhatikan juga dari pergerakan Ethereum masih kencang ya. Ethereum masih naik kemarin 7%. Ini menunjukkan memang Ethereum ini sedang outperform dibandingkan dengan Bitcoin. Aliran dana dari investor besar lebih banyak masuk ke Ethereum dibandingkan dengan ke Bitcoin-nya gitu. Semoga nanti kita bisa masuk ke step large cap dan juga all season, teman-teman. Ini kita masih dalam arah ke sana gitu. Cuman ya mesti harus sabar sih di posisi-posisi sekarang ini gitu. Kongret yang udah punya Ethereum, yang mungkin punya beberapa koin yang rally kemarin ya, rata-rata ini happy aja. Kalau dari saya sih masih tetap stay dengan analisa kita kemarin. Kita bahas kemarin Chainlink, ada potensi inverse head and shoulders. Overall kita masih dalam track record yang baik. Semoga aja bisa capai profit taking kita ya, target profit kita. Kemudian ada BNB, boleh teman-teman pantau. Dia sudah breakout dari trend line di sini, mengindikasikan tren berpotensi untuk kembali lanjut rally. Terus juga ada Cardano, ini juga kita perhatikan mencoba untuk menembus area resistance di kisaran 0,8, which is punya peluang ke 1 dolar, teman-teman. Terus juga kita perhatikan ada Litecoin ya. Kemarin Litecoin cukup strong, mencoba untuk menembus area resistance di kisaran 100 dolar. Tapi sejauh ini sih masih naik ya untuk smart money-nya. Ekspektasi adalah masih bisa lanjut
naik lebih tinggi untuk Litecoin. Itu aja sih paling karena marketnya juga positif. Jadi eh, yang udah cuan jangan lupa untuk bersyukur, amankan profit sebagian ya kan, dan sisanya mungkin masih mau ditradingkan untuk kenaikan yang lebih tinggi itu masih oke. Jangan terlalu FOMO, yang belum masuk manfaatkan momentum koreksi buat rally. Kali ini momentumnya cenderung positif untuk bulan Mei ini. Ekspektasi saya sih nggak fake out, nggak bull trap ya. Semoga aja bulan Mei ini kita memang confirm positif seperti itu. Jadi gitu aja. Kalau teman-teman masih bingung kenapa positif, pertama dari makroekonomi kita melihat data terkait dengan inflasi sudah mengalami penurunan ya, secara data PCE, kemudian CPI turun, kemudian Donald Trump juga sudah mendapatkan beberapa keputusan yang baik dengan banyak negara, sehingga intensitas atau tensi saat ini sedang melega, menurun. Ya, ekspektasinya adalah market-market berisiko cenderung bisa rally. Jadi sekian aja untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.